Sahabat YKB terkasih, senang dapat berjumpa lagi dengan saudara sekalian dalam acara Wasiat Kekal, sebuah renungan akan firman Tuhan yang menjadi pandu dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya Pendeta Darmawasi Manulang dari GKI Kranggan Bekasi akan menemani bersama renungan hari ini. Renungan kita hari ini ditulis oleh Pendeta Cordelia Gunawan dan diberi judul Roh Kudus, Roh Penghibur. Diambil dari Yohanes 16 ayat 4 sampai 11. Mari kita berdoa sebelum merenungkannya. Bapa yang baik, bimbing kami dalam renungan ini. Roh Kudus ajari kami dan beri kami hikmat untuk memahaminya, dan ubahkan hidup kami semakin serupa dengan Kristus, semakin sesuai dengan kehendak Bapa, semakin indah di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Inilah diri kami Tuhan, kami serahkan di dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Renungan kita hari ini difokuskan pada Yohanes 16 ayat 7b. Sebab jikalau aku tidak pergi, penolong itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dengarkanlah renungan hari ini. Pernahkah Anda dalam situasi begitu sedih dan berduka? Pernahkah Anda merasa begitu kesepian dan seolah tidak ada seorang pun yang peduli kepada Anda? Perasaan begitu sendirian, begitu berduka, begitu merasa tidak dipedulikan oleh sekitarnya, seringkali membuat seseorang berada dalam titik nadir, titik terendah kehidupannya. Saat Yesus naik ke surga, saat Yesus meninggalkan murid-muridnya, Yesus tidak membiarkan murid-muridnya seorang diri. Ia memberikan penghibur yang akan bersama-sama dengan mereka seumur hidup mereka. Penghibur yang akan menginsafkan dunia ini akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Yesus mengutus Roh Kudus agar dalam seluruh perjalanan kehidupan kita, bahkan saat kita berada di titik nadir kehidupan kita, saat tidak ada seorang pun yang kita anggap, kita pikir, kita rasa memahami kehidupan kita, memahami perasaan dan perjalanan kita, saat itu Roh Kudus, penolong, berjalan bersama dengan kita, menolong kita melangkah dalam kehidupan kita. Kita tidak pernah ditinggalkan seorang diri dalam langkah yang kita ambil. Saya pernah menengok seorang oma berusia 90 tahun yang tinggal sendirian. Tim pelawat ini menyampaikan pendapatnya, kecemasannya kepada oma ini. Kata mereka, "Oma, masa sih tinggal sendirian begini?" Tetapi oma ini dengan tersenyum menjawab, "Saya tidak pernah sendirian. Oma tidak pernah sendirian. Ada Yesus, ada Roh Kudus." Saudara-saudara, yang dikatakan oma ini benar. Anak-anak Tuhan, kita sekalipun di dalam kacamata manusia seolah sendirian, sesungguhnya kita tidak pernah sendirian. Kita dikuatkan, kita diberi semangat, kita diberi daya hidup dalam situasi apapun oleh kuasa Roh Kudus. Oleh karena itu, situasi semencemaskan apapun, semenakutkan apapun, tidak akan menguasai kita selama kita dapat mengalami Roh Kudus yang sudah tinggal, yang sudah hidup di dalam diri kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara,
selamat mengalami pekerjaan, kuasa dan kasih Roh Kudus yang ada di dalam hidup saudara sekalian. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur memiliki Allah yang memahami kebutuhan kami, bahwa kami lemah ketika kami sendiri, kami tidak mampu ketika kami seorang diri. Kami betul-betul akan mudah patah ketika kami mengandalkan kekuatan kami sendiri. Kami bersyukur ada Roh Kudus yang menopang kami. Kami bersyukur ada Roh Kudus yang memiliki kuasa dalam diri kami. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah kami supaya kami selalu menyadari kehadiran Roh Kudus, supaya kami boleh berjalan terus dengan Roh Kudus, supaya kami dihidupkan oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus di dalam segala perjuangan kehidupan kami, di dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada. Tuhan, kami juga secara khusus berdoa pada hari ini, setiap orang yang mungkin saat ini sedang patah semangat, kiranya mereka dapat merasakan pertolongan Roh Kudus. Tuhan buka hati mereka, Tuhan buka jiwa mereka, sehingga Roh Kudus yang hidup dalam diri mereka dapat mereka rasakan kuasa dan kasih-Nya. Jamahlah setiap orang yang saat ini lemah, letih dan lesu, mereka yang kehilangan keinginan untuk hidup, untuk melangkah lagi, untuk membangun lagi kehidupannya. Tuhan berkati mereka dengan kuasa-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan hari ini. Selamat menikmati berkat-berkat Tuhan dan pertolongan Roh Kudus. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada setiap orang yang saudara kenal, sehingga semakin banyak orang yang terberkati. Tuhan Yesus beserta dengan kita. Amin.